kasih, selamat berjumpa untuk kita semua. Hari ini Minggu Advent yang kedua, inspirasi sabda bagi keluarga diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 12 sampai dengan 14. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak mengendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, yang dipertanyakan bagi kita melalui Injil hari ini adalah, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor dan mencari yang 1 ekor yang telah sesat itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dimanapun kita berada, pasti sesuatu yang hilang akan dicari. Dan saat sesuatu yang dicari ditemukan, akan berbahagia. Pengalaman suatu kali dalam keluarga saya, sekitar tahun 89. Adik saya perempuan hilang dan kami tidak tahu kemana pergi. Dia berangkat untuk ke kosnya, tetapi ternyata tidak pergi ke kosnya. 2 hari, 3 hari, 4 hari kami mencari, semua telah menjadi gelisah dan resah. Masih saya ingat dan masih saya bisa bayangkan bagaimana sedihnya hati seorang bapak dan hati ibu pada saat itu. Dan kami satu keluarga sangat kehilangan dan memiliki kesedihan yang luar biasa. Di rumah rasanya tak ada nyawa. Di rumah rasanya semua bisu saat kehilangan itu tidak bisa memberikan suatu jawaban. Setelah 1 bulan berlalu, berita pun tidak ada. Sudah dibuat dalam surat kabar, sudah diumumkan dalam paroki-paroki, dan berbagai usaha telah diupayakan. Sampai dengan bulan kedua, adik perempuan saya juga belum memberikan informasi dan belum ada yang mendapat informasi tentang keberadaannya. Ketakutan, bermacam-macam hal yang negatif muncul di pikiran, termasuk bagi kedua orang tua saya waktu itu. Pada bulan ketiga juga masih dalam hal yang sama. Sampai pada saatnya tidak bisa lagi mencari, tetapi tinggal berdiam diri, tapi hati mencari, jiwa mencari. Setiap kali ada bus atau mobil yang datang, jika berhenti di depan rumah, apakah itu mobil yang membawa adik perempuan saya? Apakah itu mobil yang mengantar adik perempuan saya? Kesedihan yang luar biasa kami alami dalam keluarga. Tapi ketika suatu informasi mengatakan seseorang melihat dia ada di sebuah kota, luar biasanya gembiranya bapak saya, ayah saya. Dan ayah pergi ke sana mencari dengan semangat, tetapi juga tidak ditemukan. Sampai mungkin 1 minggu dan minggu kedua, memang di sekitar informasi itu ditemukan. Ternyata adik saya itu melarikan diri dari kosnya karena tidak betah di kosnya, takut pulang ke rumah, lari dari kos dan pergi ke sebuah kota yang dia tidak tahu, dan ada seorang ibu yang menampungnya dengan baik. Kegembiraan saat adik perempuan saya ditemukan
luar biasa. Ayah saya, ibu saya kembali tersenyum. Di rumah kami kembali rasanya ada suasana tertawa, ada suasana bisa bercerita. Sebelumnya hening, membeku dan rasanya mati. Berbalik 100%, keadaan itu menjadi bahagia luar biasa. Dan setiap orang yang datang bertanya, bahagia luar biasa menceritakannya. Saat seseorang yang hilang telah ditemukan. Saat seseorang yang kami tidak tahu di mana dan kini telah ditemukan. Bahagia luar biasa. Rasa lelah 3 bulan tak terasa, kembali menjadi segar dan sehat. Bapak, ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ibu mana atau ayah mana yang hatinya tidak gelisah jika seorang anaknya belum diketahui di mana keberadaannya? Lebih lagi Bapa yang di surga, yang memiliki kasih yang luar biasa, yang memiliki cinta melebihi apa yang kita miliki. Dia tak menghendaki seorang pun dari kita sesat. Jika satu orang sesat di antara kita, tentu Bapa mencari kita. Dan Dia ingin mencari kita, menyelamatkan kita, membebaskan kita dari kedosaan kita, dari kesesatan kita. Dan jika kita masih berada dalam dunia yang gelap, Dia akan menyelamatkan kita. Dialah Bapa yang baik. Dialah Bapa yang akan mencari kita setiap hari. Dialah Bapa yang bisa menyembuhkan luka. Dialah Bapa yang memberikan kesembuhan. Dialah Bapa yang memberikan sukacita bagi kita. Dialah Bapa yang memberikan kesegaran bagi yang lemah, yang mulai layu, dan memberikan sukacita bagi yang berduka. Tak ada gembala yang membiarkan dombanya tersesat. Yesus bersukacita ketika menemukan yang tersesat. Yesus bergembira ketika menemukan yang hilang. Dan Dia akan memberikan pesta sukacita dan kemeriahan yang luar biasa. Jadi Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, yang dimaksudkan oleh perumpamaan ini adalah tak seorang gembala pun menginginkan dari kawanan dombanya sesat. Tak seorang pun yang diinginkan Bapa di antara kita sesat. Dan jika di antara kita ada yang sesat, Bapa ingin mencari, Bapa ingin mengangkat kita, Bapa ingin membawa kita ke jalan yang benar, membebaskan kita dari kedosaan kita. Yang dimaksudkan hilang dan sesat di sini adalah jika kita bukan pada jalan yang diinginkannya, bukan pertama-tama karena hilang tidak diketahui di mana, tetapi hilang karena tidak ada pada jalur jalan kebenaran. Allah akan mencari dan membawa kepada jalan kebenaran ini. Dan Ia memiliki sukacita besar jika seseorang dari antara kita, jika kita yang berdosa ini bertobat dan kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang Dia kehendaki. Yesus tidak menghendaki satupun dari antara kita sesat. Maka Dia selalu mengetuk pintu hati kita agar kita selalu ada pada jalan yang diinginkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari luruskan jalan Tuhan. Kita bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Karena Bapa di surga tak menginginkan satupun dari antara kita berada pada jalan yang sesat. Mari kita kembali ke jalan yang benar. Tuhan memberkati semoga.